Activity based costing dan activity based management. Ya, biaya berdasarkan aktivitas dan manajemen berdasarkan aktivitas. Ya, berarti pengelolaan berdasarkan aktivitas. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar istilah ABC ya, tapi misalnya belum, ya berarti di sini akan dijelaskan apa itu ABC dan ABM. Oke? Ya, berarti ya di sini terkait dengan biaya atau salah satu costing modern ya. Salah satu costing modern yang ada dalam akuntansi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, oke, mengingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Ya, akan ada beberapa materi yang saya sampaikan di video ya. Ya, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, ini perataan, ya maksudnya adalah kalau misalnya kita itu sama ratakan semua, ya kadang-kadang ada konsekuensinya ya. Nah, ini contohnya ya TV, mobil. Nggak usah lah jauh-jauh, misalnya dia itu masih satu perusahaan ya Unilever, dia itu bikin odol sama bikin sabun, bikin sampo. Apakah semua harganya disamakan? Udah pasti tidak mungkin. Nggak mungkin harga sampo, sabun, ya odol itu disamakan semua. Nah, itulah salah satu konsekuensi perataan. Jadi, kalau misalnya ada yang lebih rumit, lebih besar biaya membuat produk itu, ternyata disamakan dengan yang lain ya, akhirnya nanti tidak bisa ditentukan ya istilahnya profitabilitasnya nanti juga kita tidak bisa tahu mana yang menguntungkan, mana yang lebih baik, mana yang kita teruskan saja produknya. Itulah salah satu konsekuensi dari perataan. Ya. Oke, ini ada istilah undercosting dan overcosting. Jadi ada 4 orang ya, Andi, Bam, Charlie, dan Daud. Dia di sini makan di suatu restoran, ada utama ya, hidangan utama, ada pembuka sama minuman. Andi itu kalau misalnya ya makanan utama, pembuka tidak ada, minuman 4, Bams di situ 20, pembukanya 8, terus minumannya adalah 14, ya Charlie 15, 48 dan seterusnya ya. Oke, di sini kalau misalnya si Andi itu bayar 15 saja. Kalau si Bams makannya sampai 42, Charlie 27, Daud adalah 24. Totalnya adalah 108, berarti tinggal ditambah 15, 42, 27, 24 ya. Ini juga sama, ya 11, 20, 15, 14, hasilnya adalah 60. Oke, ini semua ya totalnya. Rata-rata. Jadi kalau 60 dibagi dengan 4, ya hasilnya adalah 15, 16 bagi 4, 4, 32 bagi 4, 8, 108 bagi 4 adalah 27. Nah, jadi kalau misalnya ini salah satu contoh perataan ya. Jadi katakanlah ada 4 orang makan di suatu restoran, dia hidangannya beda-beda, makanannya beda-beda, tapi ya di sini disamaratakan udah bayar semuanya 27. Oke, kalau misalnya seperti ini, siapa yang akan dirugikan? Otomatis si Andi sama Daud ya. Kenapa Andi sama Daud? Karena Andi itu harusnya bayar 15, malah bayar 27. Daud juga begitu, harusnya dia bayar 24, tapi malah bayar 27. Nah, itulah istilahnya itu adalah overcost. Jadi dia itu kelebihan membayar. Ya kan, harusnya dia bayar sedikit, malah dia harus lebih bayar. Itu namanya overcost. Kemudian di sini yang diuntungkan siapa? Oh, udah pasti si Bam. Kenapa? Bams itu makannya banyak, sampai 42. Tapi dia itu cuma bayar 27. Nah, itu namanya undercost. Jadi dia itu membayar lebih sedikit atau lebih kecil daripada si seharusnya. Kalau Charlie, ya dia pas, sesuai 27 ya. Nah, inilah salah satu contoh dari perataan kan. Ya, jadi kalau misalnya kita itu menyamaratakan semua produk, padahal beda-beda harganya, biayanya, itu pasti akan, ini salah satu contoh kerugiannya kan. Ya nanti keuntungan antara yang produk satu dengan produk lain, kita susah menentukannya. Terus mana yang layak kita teruskan, mana yang layak kita hentikan juga bingung, karena itu semuanya kita samaratakan. Tapi kalau kita beda-bedakan, ya itulah akan nampak mana yang lebih layak untuk diteruskan, mana yang layak untuk dihentikan, mana yang harus kita tambah, dan seterusnya. Oke, di sini sudah kelihatan salah satu contoh undercost dan overcost. Jadi si Andi sama si Daud itu overcost ya. Ya, Andi sama Daud itu adalah overcost, jadi dia itu bayar lebih besar daripada seharusnya. Kalau si Bams itu adalah bayar lebih kecil dari seharusnya. Ya, Charlie pas 27. Itulah namanya produk undercost dan overcost.
Kalau misalnya terkait dengan manufaktur, ya, penggunaan banyak sumber daya tapi laporan biaya per unitnya kecil. Hal ini karena dapat membuat rugi karena biaya sumber daya lebih besar daripada penjualan, itu kalau under cost. Nah, kalau misalnya over cost, penggunaan sedikit tapi laporan biaya per unitnya kecil. Biaya per unit tinggi dapat membuat kalah saing. Nah, kalau misalnya kita membuat harga barang itu mahal, ya udah pasti akan membuat ya produk tidak laku. Nah, itulah kalau misalnya over cost. Ya, kalau under cost itu biaya lebih besar daripada penjualan, akan mengakibatkan rugi juga. Inti-intinya adalah rugi. Nah, kalau subsidi silang, ya subsidi silang yang tadi. Jadi maksudnya itu yang kurang harus dibayar sama yang lebih. Yang lebih harus membayar yang kurang. Itu maksudnya subsidi silang. Oke, ini contoh dari biaya simpel ya atau biaya sederhana pada PT Plastim. Ya, Plastim itu contoh ya. Contoh perusahaan yang memproduksi lensa lampu belakang mobil. Nah, lensa itu ada hitam, merah, jingga atau putih. Nah, kalau biasanya kita lihat mobil itu dia pasti ada 3 susunan lampu utama ya. Lampu rem, lampu sen, sama lampu rem. Ya, itu adalah susunan yang minimal ada dimiliki dalam semua mobil ya, semua mobil ya. Nah, lensanya itu terbuat dari suntikan lelehan plastik ya, terus nanti dipadatkan, dipindahkan ya. Dia menjalin kontrak kerjasama dengan Giovanni Motor. Giovanni Motor itu adalah salah satu pabrik mobil besar. Ini juga contoh saja ya. Ya. Jadi Plastim itu dia membuat 2 jenis lensa. Lensa CL5 dan S3. CL5 itu adalah lensa kompleks, S3 itu adalah lensa sederhana. Kenapa dia memproduksi 2 jenis lensa? Karena CL5 ini adalah untuk mobil mewah. Kalau S3 itu untuk mobil yang biasa ya, atau mobil yang murah gitu kan. Makanya kalau misalnya lensa kompleks itu CL5, dia itu udah pasti lebih mewah, lebih rapi, lebih bagus lampu remnya. Ya, kalau S3 itu ya biasa saja kan. Jadi dia tidak terlalu rapi, terus juga biasa-biasa saja modelnya. Contoh sederhananya, kita lihat mobil Fortuner dengan mobil Avanza. Udah pasti lebih mewah yang mobil Fortuner. Nah, itulah ya perbedaan mendasar antara mobil mewah dengan mobil yang biasa kan. Gitu juga dengan lensa dalam mobil lensa lampu belakang mobilnya itu kan. Jadi lensa lampu belakang mobil itu ada yang mewah, ada yang biasa. Nah, ini contohnya. Ya, jadi CL5 itu dia pasti lebih bagus, lebih rapi. Terus juga lebih terang, lebih hemat daya. Kalau S3 itu ya lebih boros. Terus juga lebih cepat mati. Misalnya kan lampunya juga tidak terlalu terang ya, dan seterusnya. Nah, ini langkah-langkah yang akan dilakukan oleh si Plastim sebelum mengerjakan lensa tadi ya. Jadi mendesain dulu. Nah, cuman enaknya si Plastim ini dia tidak perlu mendesain karena Giovanni sudah memberikan model, sudah memberikan desain. Nih, desainnya. Silahkan nanti kamu buatkan. Nah, seperti itu kan. Ya, otomatis dia tidak perlu biaya desain lagi. Karena ya desainnya sudah disiapkan oleh si Giovanni tadi. Ya, si pabrik perusahaan mobil tadi ya. Pabrik perusahaan mobil besar. Nah, dia tidak repot-repot lagi menyiapkan desain. Karena desainnya sudah disiapkan oleh Giovanni. Ya, produksi, ya kemudian dicetak, diselesaikan, dibersihkan, diperiksa. Kalau sudah diselesaikan, di-pack dan dikirim ke Giovanni Motors. Kemudian dia biaya marketingnya rendah. Nah, ini contoh yang ada di PT Plastim ya. Jadi dia itu tidak perlu desain. Ya, kemudian dia produksi, dia distribusi, dia juga tidak memerlukan biaya marketing. Karena apa ya? Dia sudah menjalin kerjasama dengan Giovanni. Otomatis Giovanni itu adalah pelanggan tetap. Kalau udah pelanggan tetap ya nggak perlu lagi biaya marketing kan, atau nggak perlu promosi lagi, nggak perlu masang-masang iklan lagi karena dia sudah ada pelanggan tetapnya. Nah, cuman di sini Plastim ada 2 opsi. Pertama, dihentikan penjualan lensanya atau kurangi harga dari lensa S3 tadi, lensa simple. Jadi, dia itu menghentikan penjualan lensa saja atau dia kurangi harga. Ini adalah opsi yang akan dihadapi oleh si Giovanni ya. Si Plastim ya. Ya, opsi yang akan dihadapi oleh si Plastim. Yaitu hentikan penjualan ke Giovanni. Kalau misalnya dihentikan berarti dia tidak akan mendapatkan untung lagi, bukan begitu. Maksudnya kalau dia menghentikan berarti dia itu jual ke orang lain, bukan jual ke Giovanni lagi, tapi jual ke
ya pabrik yang lain. Nah, atau yang kedua yaitu kurangi saja harganya. Ini dua opsi yang harus dihadapi oleh si Plastim. Kira-kira dia itu akan mengambil opsi yang mana? Nah, dia harus pertama menentukan biaya tidak langsung dulu, indirect cost dulu. Jadi dia menentukan berapa biaya tidak langsungnya. Semua total biaya tidak langsungnya itu adalah 2.300.000. Kemudian total jam kerja untuk 2 juta tadi adalah 39.000. Sehingga tenaga kerja langsungnya itu dibiayai dengan harga Rp60 per jam. Ya, Rp60 per jam. Ya, kalau dolar $60 per jam itu lumayan besar ya. Per jamnya sampai dibayar 800 atau 900-an. Oke, kemudian di sini ada unitnya ya. Kalau S3 itu 60.000 unit, kalau CL5 itu adalah 15.000 unit. Ya. Jadi kalau misalnya di sini lensa sederhana itu ternyata lebih banyak daripada lensa yang mewah. Lensa mewah itu sedikit, lensa biasa yaitu lebih banyak. Memang begitu. Kalau mobil mewah pasti jauh lebih sedikit jumlahnya daripada mobil yang biasa. Ya, itu juga karakteristik umum lah ya dari mobil ya. Nah, kemudian ya di sini kita sudah tahu bahwa 39.000 ya. 39.000 adalah total jam tenaga kerjanya. Dia membaginya menjadi dua kan. 30.000 untuk si S3, 90.750 untuk yang 15.000 lensa CL5. Jadi dari 39.750 itu 30.000-nya untuk S3, untuk membuat S3, 9.750-nya untuk yang lensa CL5. Ya, 60.000 dan 15.000. Ya, sehingga biaya tidak langsungnya adalah 1.800.000 dapat dari $60 atau Rp60 dikalikan dengan 30.000 jam. Nah, kalau misalnya yang lensa S3 itu berarti 585, berarti 9.750 jam dikalikan dengan Rp60 per jam. Ya. Jadi itu ya biaya untuk biaya tidak langsung untuk S3 adalah 1.800.000, biaya tidak langsung untuk CL5 adalah 585.000 ya. Ya, 60 dikalikan dengan 30 dan 60 dikalikan 975. Oke, kemudian di sini ada ya lensa sederhana dan lensa kompleks. Ini biayanya sudah disiapkan ya, bahan baku, tenaga kerja, total biaya langsung ini memang sudah ada. Kalau biaya tidak langsungnya itu adalah yang barusan kita cari, 1.800.000. Nah, ini 1.800.000 ya. Nah, kalau biaya lain ini sudah memang ada dari sana. Kemudian di sini dapat 18,75. Dari 1.100.000 dibagi dengan 60.000. Ya, dapatlah 18,75. 600.000 dibagi 60 ya dapat 10. Ini juga ya. Jadi semuanya yang ada di sini dibagi dengan 60.000. Oke, ini juga sama lah ya, 675, 195, 870 ini memang sudah ada. 585 itu adalah yang barusan kita cari ya, yang ini. Nah, kemudian 45 dapat dari 675.000 dibagi dengan 15.000. Ya, 195.000 dibagi dengan 15.000. Jadi, semua biaya yang ada di sini kita bagi dengan 15.000. Ya. Nah, hasilnya kalau misalnya untuk S3 itu adalah 58,75 per unitnya. Kalau misalnya CL5 itu adalah Rp97 per unitnya. Rp97 atau $97. Ya. Nah. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa lensa S3 lebih murah ya, lebih murah daripada CL5. Kenapa? Ya udah jelas kan. Kalau lensa S3 itu kan adalah lensa sederhana, otomatis harganya juga tidak terlalu mahal kan. Tapi kalau misalnya CL5 itu untuk mobil mewah, otomatis harganya jauh lebih mahal. Ya memang tidak mencapai 2 kali lipat sih, tapi tetap harganya lebih mahal daripada yang S3. Karena memang S3 itu adalah lensa sederhana, lensa biasa, lensa untuk mobil yang biasa juga, bukan lensa mobil mewah. Nah, kemudian ada 5 langkah identifikasi masalah dan ketidakpastian. Masalahnya sangat jelas, jika Plastim ingin tetap berbisnis dengan Giovanni dan lensa S3 menguntungkan, perlu mencari cara untuk mengurangi harga atau biaya S3. Yang ketidakpastiannya, apakah teknologi dan proses untuk lensa S3 itu mampu bersaing?
Jadi dia itu sudah dapat sudah dapat masalahnya bahwa S3 itu ya rasa-rasanya agak tidak menguntungkan atau harganya terlalu besar. Itu lensa S3. Lensa S3 saja, lensa CE5 itu tidak masalah. Yang di sini yang dia masalahkan hanya yang S3 saja. Nah, sebaiknya apakah dikurangi harganya? Terus kenapa dia bisa begitu? Oh, bisa jadi karena teknologi atau prosesnya. Nah, kemudian dia dapat informasi. Jadi, tim yakin bahwa lensa S3 miliknya berkualitas, lebih baik dibandingkan pesaingnya Bandix karena sudah berpengalaman bertahun-tahun. Namun berbeda dengan produksi dan distribusi CE5 karena tergolong lini produksi yang baru. Nah, tapi harganya kompetitif. Jadi gini, dia itu ada pesaing namanya Bandix, tapi Bandix itu jauh lebih baik daripada si Plastim. Kenapa? Karena Plastim itu dia sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam produksi dan distribusi. Sementara dia itu, ya yang baru itu adalah CE5. Dia S3 itu sudah berpengalaman, sudah bertahun-tahun, produksi dan distribusinya itu baik-baik saja. Sementara yang CE5 itu adalah yang baru. Nah, tapi cukup kompetitif bagi si pabrik mobil yang Giovanni tadi kan. Nah, kita lihat bagaimana profitabilitasnya. Oke, di sini pendapatan ya, ini juga datanya sudah diperoleh ya. Pendapatan 3.700.000, biaya total ada 3.500.000. Ya, labanya adalah 2.500.000. Nah, 2.500.000 laba operasi dibandingkan dengan pendapatannya. Dapatlah 6,75%. Ya, jadi 255 dibagi dengan 3.700.000, hasilnya adalah 6,75. Sementara kalau misalnya yang CE5 ini sama juga lah ya, pendapatan kurang biaya total, ya dapatlah laba operasi. Laba operasi dibagi dengan pendapatan 600.000 bagi 2.055, hasilnya adalah 29,2%. Ternyata profit marginnya itu yang jauh lebih baik adalah yang CE5. Karena apa ya? Persentasenya jauh lebih besar daripada yang S3 kan. Ya, kalau persentase untuk S3 itu adalah 6,7, sementara CE5 itu sampai 29,2%. Nah, inilah yang membuat, ya sebenarnya salah satu alasan kenapa produsen mobil mewah itu mereka tidak tertarik untuk menjual mobil-mobil sederhana. Kenapa? Karena profit margin yang mereka raih itu jauh lebih besar kalau misalnya mereka itu menjual mobil-mobil yang murah kan. Makanya mobil-mobil Eropa itu ya yang kita kenal, Lamborghini, ya Ferrari, Maserati, atau mobil-mobil yang lain, BMW, Mercedes kan. Mereka sering memproduksi mobil mewah. Kenapa? Karena mereka itu yakini bahwa profit margin yang mereka dapatkan jauh lebih besar daripada kalau menjual mobil yang murah. Ya, itu ya. Oke, membuat prediksi, kemudian membuat keputusan dengan memilih di antara berbagai pilihan. Bagaimana Bandix merespon, Plastim harus memutuskan apakah mereka harus tetap menawarkan lensa, harganya bagaimana. Nah, jadi inilah yang dihadapi oleh si Plastim. Plastim itu ya kira-kira tetap menawarkan lensa S3-nya ke Giovanni, tapi diturunkan harga, atau ya udah dia nggak usah jual ke Giovanni, tapi cari ke yang lain saja, pabrik mobil yang lain. Mungkin saja mau dengan harga ya seperti itu kan. Ya, perbaikan dari sistem biaya memerlukan lebih banyak data dan analisis serta perbaikan informasi teknologi. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat yang sederhana tadi, ya kita dapatkan cuma 58 dan 97 kan biaya per unit dari S3 sama CE5. Nah, di sini akan memikirkan bagaimana kalau misalnya produknya itu bukan cuma 2 tapi jauh lebih banyak. Ya, kita bisa tahu lah ya, perusahaan-perusahaan Toyota itu mobilnya saja udah ada berapa jenis mobil yang mereka produksi Toyota itu kan. Ya, Toyota, Honda, mobil dan motor Honda juga masing-masing jenisnya juga berbeda harga, berbeda biaya kan. Bagaimana kalau misalnya seperti itu menggunakan sistem biaya simpel tadi, pasti akan repot. Oleh karena itu, ya kita perlu memperbaiki sistem biaya yang sudah ada. Nah, ini kenapa sih kita harus memperbaiki? Ini juga ya, meningkatnya produk. Ya, jadi produk itu sudah bermacam ragam. Kadang-kadang satu produk aja dia ada varian yang berbeda lagi. Ya, contohnya motor Supra. Supra aja ada yang Supra X, ada yang Supra GTR. Ada yang Vario, atau misalnya yang PCX dan lain-lain sebagainya kan. Baru satu produk. Ada banyak varian. Bagaimana kalau misalnya ada itu lebih banyak lagi? Ya, jenis-jenis motornya kan. Pasti akan
repot seperti itu. Makanya ya perlu diperbaiki sistem biaya. Biaya tidak langsung meningkat. Nah, biaya tidak langsung itu kadang-kadang dia itu sudah hampir melebihi biaya dari bahan baku atau biaya tenaga kerja. Jadi biaya tidak langsung itu seperti penggunaan pabrik yang terintegrasi komputer. Ya, jadi dengan menggunakan pabrik yang sudah terintegrasi dengan komputer secara penuh, membuat tenaga kerja langsung itu sudah tidak ada lagi bahkan. Ya, itulah yang membuat, ya ini kan sebenarnya tidak langsung kan, penggunaan teknologi itu sebenarnya dia tidak langsung membuat produk, tapi dia itu bisa menggantikan tenaga kerja langsung. Manusia yang awalnya mengerjakan itu sekarang sudah diganti sama mesin dan teknologi kan, akhirnya ya udah. Nah inilah yang membuat biaya tidak langsung itu akan meningkat. Nah pasti akan repot kalau misalnya mengukur biaya seperti itu kan, kalau misalnya menggunakan biaya yang tradisional. Makanya perlu ada biaya yang lebih baik lagi pengukurannya. Kemudian persaingan. Ya, perusahaan itu udah makin banyak. Ya, kalau kondisi normal ya. Kalau kondisi normal, ekonomi sedang baik, ya semuanya itu akan bersaing ketat. Akhirnya membuat manajer memperoleh informasi biaya akurat itu adalah suatu kewajiban. Ya. Oke, inilah sistem ABC. Jadi, sistem simple itu diganti ke sistem ABC atau Activity Based Costing. Biaya berdasarkan aktivitas. Ya, dalam pemurnian sistem biaya ya. Sehingga di sini ya sistem biaya ABC ini dia sudah mengidentifikasi per kegiatan atau per aktivitas. Jadi dia itu bukan per biaya saja, bukan per total biaya, bukan, tapi dia itu menggunakan biaya berdasarkan aktivitas. Setiap aktivitas itu dinilai, setiap aktivitas ada biaya, setiap aktivitas ada standarnya. Nah, itulah sistem ABC. Ya, jadi dia bukan menggunakan sistem biaya simple itu ya, kalau pokoknya berapa biayanya udah, inilah harga barang itu. Total biaya berapa, ini berapa, kemudian harga barangnya adalah segini. Tapi kalau ABC dia tidak seperti itu. Kalau ABC dia per aktivitas ditelusuri, terus diberikan harga, diberikan biaya. Nah, dari biaya itulah akan menghasilkan harga untuk mendapatkan ya suatu barang itu atau mendapatkan produk itu. Nah, itulah perbedaan mendasar dari sistem ABC dengan sistem yang simple. Ya, otomatis kalau misalnya menggunakan sistem ABC ini memang mau tidak mau harus menelusuri aktivitas. Ya, jadi semua aktivitas ditelusuri, ditentukan biayanya, biaya totalnya, baru nanti akan dapat biaya per aktivitasnya. Oke. Awalnya aktivitas itu digabung menjadi satu di Plastim itu. Ketika sudah menerapkan sistem ABC, Plastim itu dia sudah mulai menelusuri kegiatan yang ada di situ menjadi ya beberapa aktivitas di sini ya. Memang lebih detail sih. Ya, tapi agak rumit. Nah, ini salah satu aktivitas yang ada di Plastim. Pertama, desain dan proses, setup mesin pencetak ya. Jadi dia itu mengatur mesin pencetaknya, operasikan mesinnya, bersihkan, terus siapkan untuk didistribusikan. Distribusi sudah siap, baru dikelola kembali semua prosesnya. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang dikelola oleh si Plastim kan. Jadi dia itu sudah menelusuri aktivitas apa saja yang dilakukan untuk membuat suatu produk. Nah, di sini salah satu ya istilahnya salah satu hal yang perlu diperhatikan juga oleh si Plastim. Jadi Plastim itu dalam setup mesin perlu rutin dicoba, disetting dengan baik. Karena apa? Setup yang tidak benar bisa membuat masalah kualitasnya. Nah, kalau dalam pabrik itu juga dia harus mengatur mesinnya dengan baik, mengatur sedemikian rupa ya, jamnya, terus juga produksinya, terus kayak ya ada timbangannya segala macamnya itu harus diatur dengan baik. Karena apa? Kalau misalnya produk itu, komputer itu tidak diatur dengan baik, pabrik itu tidak diatur dengan baik, nanti bisa bermasalah di produknya. Ya, kalau misalnya produk bermasalah, otomatis dia itu bisa cacat, terus ya dia tidak layak untuk dijual. Akhirnya rugi kan? Nah, ini juga salah satu lensa ya. Kalau lensa itu ya gara-gara ada goresan sedikit saja itu sangat berbahaya. Ya, lensa itu memang kecil gitu. Sedikit goresan, sedikit retakan, tapi ya itu bisa berkembang semakin besar. Makanya kalau lensa itu sangat-sangat sensitif ya. Dia pasti ada pemeriksaan ya, semacam retakan atau goresan di setiap
kali sebelum dikirim. Ya menggunakan alat lah ya, alat tertentu kan. Ya kalau lensa CL5 itu harus lebih bersih ya daripada lensa yang S3 karena CL5 itu kan untuk mobil mewah. Oke, dapatlah di sini data pengaturan mesin, data setup mesin. Kualitas lensa yang diproduksi 60.000. Jumlah lensa yang diproduksi per batch adalah 240. Jadi dia itu maksudnya adalah setiap sekali produksi dia langsung menghasilkan 240 unit. Nah, jumlah batch-nya adalah 250. Berarti ya batch itu maksudnya adalah dalam satu kelompok ada 10 orang. Misalnya, dalam satu kelompok ada 10 orang, ada 5 kelompok. Berarti dia ada 50 orang totalnya. Nah, ini juga dalam satu kelompok itu ada berapa unit? 240 unit. Ada berapa kelompok? 250 kelompok. Berarti jumlah kelompok dikalikan dengan 1 unit per kelompoknya kan. 250 kalikan 240 adalah 60.000. Nah, kemudian di sini waktu setup per batch-nya. Jadi dalam waktu 2 jam dia menghasilkan 240 ya. Ya, di sini totalnya adalah ya 500 jam. Karena dia ada 250 kelompok ya. Jadi per kelompok ini per kelompok ya. Jadi dia per kelompok itu di 22 jam. Jumlah kelompoknya ada 250. Berarti 250 kalikan 2 adalah 500 jam. Begitu juga dengan yang CL5. CL5 itu ada 300 kelompok. Sementara dia itu per kelompoknya adalah 5 jam. Berarti per kelompok dikalikan dengan total kelompok kan. 5 kalikan 300 adalah 1.500 jam. Totalnya adalah 2.000 jam. 1.500 tambah 500. Nah gini, kalau misalnya lensa sederhana, dia pasti tidak rapi kan, tidak terlalu rapi. Otomatis dia itu memerlukan jam yang lebih sedikit. Jam lebih sedikit, tapi produksinya jauh lebih banyak kan. Nah, sementara kalau CL5, dia itu jamnya lebih banyak, lebih lama ngerjakannya, tapi hasilnya lebih sedikit. Memang begitulah. Kalau misalnya mobil biasa, dia itu ya waktu jamnya lebih cepat, tapi unitnya lebih banyak. Tapi kalau mobil mewah, dia itu produknya lebih sedikit, tapi waktu pengerjaannya jauh lebih lama. Ya karena memang kan lebih detail kan, pengerjaan mobil mewah itu pasti lebih hati-hati, lebih teliti, ya lebih seksama kan. Nah, itu analogi dasar dari ya pembuatan lensa mobil kan. Yang mobil mewah juga begitu, pasti dia mengerjakannya sedikit, tapi total jam mengerjakannya itu lama. Mobil sederhana, mobil biasa, ya produknya memang lebih banyak, terus waktu selesainya juga lebih cepat. Oke, ini 39.000 itu adalah yang total jam tadi ya. Alokasinya adalah 300.000 bagi 39 dapatlah 7,5. Sedangkan untuk jam setup 300 bagi dengan 2.000. Oke, di sini kita sudah tentukan bahwa kalau misalnya menggunakan biaya simple dapatlah 39.000 jam. Sementara kalau misalnya dia itu menggunakan yang ABC, dia itu dapat 2.000 jam. Beda ya. Ini 39.000, dia sampai di sini 2.000 jam. Ya, 2.000 jam dapat di sini ya. Hierarki biaya. Ya, hierarki biaya di sini adalah ya kalau misalnya biaya itu ada dia tingkat atau semacam struktur biaya lah ya. Biaya itu ada tingkat atau strukturnya. Jadi pertama dia itu biaya tingkat unit. Berarti dia itu biaya per unit kan. Dia biaya dalam satu produk. Kalau biaya tingkat batch berarti dia itu biaya yang langsung sekelompok produk atau sekelompok jasa. Langsung banyak. Nah, sementara kalau misalnya biaya penopang produk berarti dia itu ya biaya aktivitas yang dijalankan untuk mendukung setiap produk yang produksi. Dia memang tidak terkait dengan produk langsung, tapi dia itu sangat dibutuhkan untuk produksi ya. Nah, ini misalnya R&D, marketing, dan peluncuran produk baru. Nah, jadi bisa dibilang biaya penopang produk itu dia tidak langsung berhubungan dengan produksi, tapi dia itu diperlukan untuk penjualan.
Kalau biaya penopang fasilitas, nah ini lebih jauh lagi, dia itu tidak dibutuhkan untuk produksi, dia itu tidak dibutuhkan untuk penjualan ya, tapi dia itu dibutuhkan untuk perusahaan secara menyeluruh. Ya, jadi biaya aktivitas ya, biaya penopang fasilitas itu adalah biaya aktivitas terkait dengan organisasi secara menyeluruh. Tapi kalau biaya penopang produk, dia itu memang tidak terkait dengan produksi langsung, tapi dia tetap terkait dengan ya produknya untuk penjualannya. Kalau biaya tingkat batch berarti dia sekelompok produk. Kalau biaya tingkat unit berarti dia per unit. Nah gitu aja sederhana. Jadi per unit, sekelompok unit, kemudian dia itu terkait dengan setelah unit itu sudah diproduksi ya, berarti dijual kan. Kemudian ya biaya yang tidak terkait dengan produk, baik itu produksi atau penjualan, tapi dia itu terkait dengan organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Oke, ini implementasi ABC di Plastim. Sudah awalnya itu 60.000 dan 15.000 ya. 60.000 untuk S3, C5 itu 15.000. Nah, kemudian ya di sini ada 6 aktivitas yang dilaksanakan oleh si Plastim. Desain, setup mesin, mengoperasikan mesin, setup pengapalan itu maksudnya adalah setting untuk pengiriman lewat kapal ya. Jadi pengapalan itu maksudnya setting pengiriman lewat kapal. Jadi kapal itu jadwalnya bagaimana, terus juga sekali ngirim itu berapa banyak, bagaimana kaptennya, bagaimana biayanya, kemana-mana saja harus dikirim. Nah itulah jadi setup pengiriman lewat kapal ya. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan ya. Jadi kapalnya kapal apa yang mengangkut, terus berapa banyak atau berapa kapasitas yang diangkut, kemudian ya berapa lama nyampainya, tujuannya kemana saja, terus biayanya juga bagaimana. Itulah setting atau pengiriman lewat kapal. Distribusi berarti ya pengiriman juga ya, pengiriman, tapi dia itu setelah yang masuk ke gudang dari pengiriman kapal tadi. Jadi bukan berarti distribusi ini akan sama dengan pengapalan ya, beda. Pengapalan ini yang ngirim lewat kapal, kemudian nanti ketika sudah masuk ke pelabuhan, masuk ke gudang, nah baru nanti didistribusikan ke pedagang-pedagang eceran ya. Ya ini sangat berbeda. Jadi jangan sampai distribusi ini akan dimasukkan ke setup pengiriman lewat kapal. Nah, tidak bisa. Karena setup pengiriman lewat kapal dengan masuk ke gudang itu sudah pasti berbeda juga ya. Administrasi. Nah ini membandingkan ya. Ini membandingkan antara sistem ABC dengan biaya sederhana. Ini 2.500.000, ini 2.800.000 total pool biayanya atau total kelompok biayanya. Ada 270.000, ya 5 alokasi. Nah ini juga yang sudah saya bilangkan tadi. Memang ABC itu dia sangat bagus, informasinya sangat detail, sangat lengkap, ya terus juga dia itu sangat sistematis ya. Pembuatan keputusannya lebih baik, tapi dia itu memerlukan sumber daya yang banyak, tenaga ahlinya juga ya tidak sedikit ya. Biayanya juga cukup besar. Nah, itulah salah satu kelemahan dari ABC. Jadi ABC itu dia ya memerlukan sumber daya atau fasilitas yang banyak, terus juga tenaga ahlinya juga itu tidak sembarangan, biayanya juga sangat besar. Tapi manfaatnya itu sangat baik karena dia akan membuat keputusan kita itu jadi lebih baik lagi. Ya memang sebanding lah ya. Makanya kalau ABC ini lebih cocok diterapkan di perusahaan-perusahaan besar. Kalau di perusahaan-perusahaan kecil sangat-sangat tidak pas, sangat-sangat tidak cocok karena tadi sumber dayanya kan sedikit, tenaga ahlinya ya belum tentu ada. Ya, terus biaya yang cukup besar ya. Memangnya perusahaan kecil itu memiliki biaya yang cukup besar untuk menerapkan ini. Maka dari itu ya memang ABC ini tidak bisa diterapkan di perusahaan kecil. Apakah boleh perusahaan kecil menerapkan ABC? Boleh-boleh saja selama dia itu semuanya mendukung. Ya, fasilitas mendukung, prasarana mendukung, tenaga ahlinya juga mendukung, biayanya juga ada. Nah, ini ABC di perusahaan dagang dan jasa. Di awal-awal sudah dicontohkan bahwa perusahaan ABC itu ya diterapkan oleh perusahaan manufaktur. Sebenarnya bukan cuma di perusahaan manufaktur aja sih. Di perusahaan dagang dan perusahaan jasa ada juga.
ya. Nah, kalau misalnya beberapa bank dan rumah sakit, ya, RS rumah sakit, ya, mengimplementasikan beberapa bentuk dari sistem ABC. Jadi kalau misalnya salah kalau kita itu berpikir bahwa activity based costing, biaya berdasarkan aktivitas itu hanya di perusahaan pabrik saja. Tidak, sebenarnya di perusahaan jasa juga bisa. Nah, ini contoh dari ABC atau biaya berdasarkan aktivitas di perusahaan perbankan. Nah, kalau misalnya di perusahaan perbankan itu tidak usah heran, udah pasti lebih detail ya. Udah pasti lebih baik lagi dia penelusuran aktivitasnya. Kalau di bank itu ya biasanya ada narik, ada transfer, ada bayar, terus juga merawat mesin ATM-nya, ngisi uang ATM-nya, membukukan dan menutupkan akun, terus ada kayak admin lelang atau hipotek, ya jaminan ya, agunan, transaksi visa, pembuatan kartu debit, pembuatan kartu kredit. Nah, makanya kalau misalnya di perusahaan perbankan ya kita tidak usah heran lagi, mereka sudah sangat bagus sistemnya, mereka sudah tenaga ahlinya juga sudah cukup banyak, ya terus juga ya biayanya juga mereka memiliki uang yang cukup besar juga ya. Ya, jadi semuanya mereka sudah lengkap. Mereka sudah mengidentifikasi semua aktivitas yang terjadi di bank itu. Ya, ini salah satu contohnya kan. Ya, kita tahu bahwa narik itu kalau di ATM dengan ATM lain, misalnya ATM kita itu adalah Mandiri, terus narik di BRI nanti akan kena biaya kan. Nah, disitulah ABC-nya. Jadi biaya berdasarkan aktivitas. Setiap narik itu berapa? Terus kalau di bank lain, di ATM bersama berapa? Terus kalau transfer di ATM sendiri berapa, kalau di ATM bersama berapa, pembayaran bagaimana. Terus merawat ATM itu juga pasti akan diperlukan tenaga juga kan. Merawat ATM itu ya pasti harus standarnya itu adalah yang ya teknisi dari mesin ATM itu, kemudian juga yang ngisi duitnya, kemudian ada polisi yang menjaganya. Ya kalau mengisi uang ATM itu sangat riskan, akan kejahatan perampokan, jadi harus dijaga oleh ya polisi atau tentara berlaraskan panjang ya, senjata berlaras panjang. Yang buka nutup itu biasanya dilayani oleh CS, biasanya juga diarahkan oleh Satpam ya. Ya kalau transaksi Visa juga, kartu kredit dan debit juga biasanya diarahkan ke CS, Customer Service. Kalau di kantor pos bagaimana? Nah, kalau di kantor pos juga dia akan mengidentifikasi aktivitas yang mungkin terjadi di kantor pos itu. Misalnya apa? Nah, kalau ngantar itu antara satu tempat ke tempat lain bagaimana satuannya? Berarti dia menggunakan kilometer kan? Apalagi kalau ojek online ya dia menggunakan kilometer. Ya menggunakan tempat. Nah, terus kalau misalnya ngantar di daerah satu dengan daerah lain, bagaimana kalau misalnya dia itu masih dalam satu kota, tapi dia itu akses jalannya sangat jelek? Nah, itu pasti akan dikenakan biaya lagi kan? Tapi dia harus melihat-lihat lagi. Memang akses jalannya jelek, tapi di situ kira-kira rutin tidak ngirim barang. Kalau tidak rutin ngirim barang ya lebih baik tidak usah lah. Tapi kalau misalnya rutin ngirim barang meskipun jalan jelek, mau tidak mau ya harus dikerjakan juga kan. Terus juga biayanya juga tidak boleh terlalu besar atau tidak boleh terlalu tinggi, karena ya kalau misalnya biaya terlalu tinggi beban bagi konsumen di daerah terpencil itu kan. Akhirnya nanti ya mereka tidak mau lagi ngirim-ngirim barang. Nah, inilah salah satu pentingnya atau peran dari ABC ya. Oke, saya harap ini bisa dipahami ya.